seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar berarti orang-orang menjadi korban? Mereka mengatakan kepada saya, lu jangan macem-macem sama kita. Lu mau nyaman sekolah di sini, lu mau bisa kita nggak bully di sini, lu harus bisa melayani kita semua. Tolong bantu saya untuk mencari keadilan. Selamat malam. Fenomena perundungan atau bully makin sering terjadi dan makin mencemaskan. Anak-anak jadi korban bully yang sudah masuk dalam kategori penyiksaan, bahkan ada korban bunuh diri. Padahal mereka masih remaja. Apakah anak Anda korban bullying atau anak Anda pelaku bullying? Saya mengundang mereka yang turun langsung mengadvokasi pelajar dari sekolah ke sekolah untuk tidak terlibat aksi perundungan. Sebuah buku berjudul Bully, kolaborasi dari seorang penulis, fotografer, dan seniman pantomim. Hadir bersama saya Nisa Rengganis, sang penulis yang dikenal dengan kumpulan puisinya dalam buku manuskrip puisi. Dan Wanggi Hud yang mengekspresikan aksi bully dengan pantomim. Malam hari ini saya mengundang keduanya. Mbak Nisa, Mas Wanggi, terima kasih sudah di Rosi. Saya mau memberitahu penonton dulu, penonton Rosi, bahwa buku ini adalah buku yang diterbitkan tahun lalu. Kolaborasi Anda bertiga, fotografernya yang sekarang lagi di Bali yang tidak bisa hadir. Sebuah cara untuk mengadvokasi kita semua untuk menghentikan aksi bullying. Tidak dengan deskripsi, tidak dengan cerita yang berpanjang-panjang, tetapi dengan semacam caption, pertanyaan, ada pantomim yang difoto, Anda mengekspresikan apa yang terjadi dari para korban maupun pelaku. Betul. Oke, saya ke Mbak Nisa dulu. Sebagai seorang penulis, mengapa Anda merasa tidak perlu melukiskan terlalu banyak kata-kata tentang aksi bullying baik pelaku maupun korban? Ya, sebenarnya ini metode, banyak cara Kak Rosi, banyak cara untuk kita mengekspresikan bagaimana sih traumatis seorang korban maupun keterpojokan seorang pembuli. Saya mengajukan pertanyaan, sebenarnya pertanyaan. Sebentar, sorry, keterpojokan seorang pembuli? Ya, karena pembuli itu pasti dia akan mendapat serangan, mendapat teguran, dan secara tidak sadar, secara psikologi, dia bisa jadi menyesali atas perbuatannya, bisa jadi itu ada dampak psikologis juga yang akhirnya tersimpan untuk kemudian dia tidak terima mendapat perlakuan seperti itu, karena kita tahu spotlight juga banyak ke para pelaku gitu. Dan kami menamai di sini tuh ada istilah siklus bullying yang terus-menerus berputar. Jadi bisa jadi para pelaku bullying itu sebenarnya berangkat dari mereka adalah korban bullying di fase kehidupan yang sebelumnya atau di beberapa tempat sebelumnya. Jadi di buku ini ingin melukiskan atau menggambarkan tidak saja dari sisi korban, tetapi juga dari mereka yang menjadi pelaku bullying. Ya. Mengapa pantomim di sini jadi penting? Ya, salah satunya pantomim ini kan bahasa universal gitu. Nah, dia bisa menyerap dan juga bisa mengalihkan pikiran orang, kemudian lewat mimik, lewat gestur. Nah, tanpa kata-kata itu, Mbak. Jadi salah satunya dia akan bisa mencerna emosional bahwa begini loh yang terjadi dalam pembuliingan gitu, perundungan tersebut gitu. Jadi lewat ekspresi itu saya juga tampilkan ekspresi para pelaku, pembulinya, bahkan korbannya gitu. Bahkan Sorry, kalau gitu ke pelaku, apa ekspresi pelaku yang dapat kamu lukiskan? Ya, yang dapat saya lukiskan adalah sebuah kebanggaan ketika dia melakukan bentuk tindakan kekerasan verbal ataupun fisik tersebut gitu. Misalnya? Ya, misalnya sebuah kebanggaan, gestur kecil pun dalam pantomim itu punya makna yang luas gitu. Nah, itu bisa menangkap bahwa salah satunya adalah, oh, ini pelaku atau memang korban ya. Nah,
pembaca buku foto bully ini akan bisa memainkan pikirnya gitu. Karena buku ini juga salah satunya itu bahasa visualnya yang juga dikuatkan juga. Ketika Anda mengatakan bahwa inilah ekspresi mereka yang menjadi otak bullying atau mereka yang menjadi pelaku perundungan, ada rasa kepuasan, kebanggaan. Ini ketika mereka berhasil melakukannya dan nggak ketahuan. Ya. Dan nggak ketahuan. Jadi mereka bisa dengan sesuka hati, sepuas hati melakukan perundungan ketika nggak ketahuan. Ketika korban nggak speak up. Makanya ekspresinya adalah kebanggaan, kepuasan. Betul. Pertanyaan apa yang menurut Nisa paling penting ditanyakan untuk korban bullying? Oke, yang pertama buku ini mengajukan 2 pertanyaan baik bagi para korban maupun bagi para pelaku. Jadi kenapa tadi Kak Rosi nanya kenapa nggak dengan tulisan panjang, tapi bentuk pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan yang satir dan juga pertanyaan yang reflektif. Masing-masing dari kita ketika membaca pertanyaan itu kita akan berkaca kepada diri sendiri. Salah satu misalnya saya bertanya, apakah Anda sudah membuli hari ini? Atau pertanyaan berikutnya untuk suara dari korban, apakah Anda sudah dibully hari ini? Oke, apa ekspresinya? Nah, coba Wanggi. Apakah Anda sudah membuli hari ini? Atau ketika saya bertanya, apakah Anda sudah dibully hari ini? Gitu. Ya. Ini medium yang menurut kami pantomim itu masih tidak populer, barangkali Betul. banyak yang tidak bisa memahami karena dia tidak pakai kata-kata, dan buku misalnya kita tahu tingkat literasi kita yang masih rendah, dan kita coba edukasinya bukan hanya di campaign stop bullying tapi juga campaign di gerakan literasinya, gerakan seni pantomimnya, bahkan di gerakan fotografi agar bisa masuk ke segmen-segmen seperti sekolah, kampus, komunitas-komunitas. Pada tahun lalu Anda menerbitkan buku ini, itu sebenarnya perundungan bullying sudah sangat meresahkan. Tapi tahun ini semakin menyayat hati dan mengguncang kita semua. Ada anak SD menjadi korban. Ada anak yang karena dibully, dia membakar sekolah. Bayangkan SD, dia bisa karena dibully dan melampiaskan dendamnya, dia membakar sekolah. Dan kemudian sekarang kita juga mendengar banyak kasus perundungan. Sebagai Anda yang mengadvokasi ini dari sekolah ke sekolah, tidak kurang buku tentang stop bullying. Tetapi itu tidak menghentikan siswa-siswi melakukan aksi perundungan. Apakah Anda dan kita semua perlu merasa gagal? Belum merasa perlu gagal ya, karena ini usaha dan kami pikir sekolah itu tempat yang paling banyak kasus kekerasan bullying, padahal ini lebih miris lagi, padahal punya satgas untuk perlindungan bagi para siswa gitu di Permendikbud nomor 46 tahun 2023 itu sebenarnya sudah ada upaya setiap sekolah itu harus punya satgas tentang tindak perundungan ya. Nah, tapi kan kami lihat itu tidak masif. Nah, makanya ini bentuk upaya kami untuk terus membuat isu ini, persoalan ini terus hangat diperbincangkan, dan tren orang yang membuli itu menjadi merasa malu karena kita kemana-mana jadi kayak tempat konsultasi ini ya, kayak bimbingan konseling karena banyak kami bikin acara diskusi buku dan mereka kemudian akhirnya curhat dan berani speak up. Nah ini jangan-jangan sebenarnya kasus bullying setiap tahunnya di masa-masa yang kemarin itu juga sudah tinggi, tapi banyak orang yang tidak berani untuk mengungkapkan apa yang mereka alami. Ini poin yang baik. Jangan-jangan sebenarnya sebelumnya ini sudah banyak terjadi, tetapi belum ada yang berani. Betul. Mengatakan takut malu, sudahlah, atau semakin diancam. Tapi sekarang gini, kalau kita lihat pengalaman katakan belasan tahun puluhan yang lalu, senioritas junior, ada semacam dikerjain oleh senior, tetapi dulu-dulu itu menjadi cerita yang menyenangkan misalnya, karena wah dulu gue dikerjain nih sama senior ini. Apakah karena sosial media itu semakin brutal dan tanpa batas, atau sebenarnya dari dulu tuh ada yang seperti ini juga ya? Antara kakak kelas sama adik kelas, siapa yang tidak melakukan itu? Nah itu Kak, kenapa tadi ada pertanyaan, kalian merasa gagal nggak dengan membuat buku ini?
kami merasa belum gagal karena sebenarnya yang ingin kami campaign, yang ingin kami tularkan, kalau kamu menjadi korban, kamu harus berani bicara. Bahkan itu udah menurut kami satu keberhasilan karena justru dengan saling menguatkan, saling menyemangati, ya udah kamu harus sampaikan paling tidak ke guru bimbingan konseling di sekolahmu. Karena kami temui dan saya juga pengajar di sebuah universitas dan di kampus juga itu marak terjadi dan mereka cenderung permisif. Artinya menganggap udahlah itu cuma bercanda kali, atau ada kesan kalau dia melaporkan kemudian disebut istilah wadulan. Wadulan tuh ngadu banget sih lu. Nah itu kan yang kenapa kita harus mentolerir hal-hal seperti itu. Nah kultur itu yang kami pikir harus segera dihilangkan. Sesimpel misalnya saya menjadi korban bullying dari sejak SD karena rambut saya keriting. Jadi Anda menceritakan diri Anda sendiri. Iya. Jadi Mbak Nisa menulis ini atau terlibat dalam advokasi anti bullying ini juga Anda pernah menjadi korban. Ya, kami bertiga ya. Iya. Kami bertiga sebenarnya berangkat dari satu pengalaman traumatis yang pernah kami alami di masa-masa sekolah gitu. Fotografer kami, Mas Tony itu badannya agak besar. Dan dia selalu dipanggil gendut ya, dengan pernyataan-pernyataan julukan seperti itu. Mas Wanggi tahu sendiri dengan penampilannya yang kecil gitu, dia sampai hari ini masih dipanggil kurus. Si ceking, sekarang tambah lagi si kumis. Nah saya tuh rambutnya keriting dan saya punya julukan Kiting, atau teman-teman sekolah kemudian memelesetkan nama saya dari Nisa Rengganis menjadi Nisa Rengginang. Nah itu kemudian ketika saya tersinggung, beberapa kawan atau bahkan misalnya di lingkungan bilang itu kan bercanda, udahlah nggak usah diambil hati. Nah sikap permisif itu yang akhirnya terus menerus menganggap bercandaan, gurauan, penjulukan gitu, itu tidak masuk dalam cikal bakal ada bullying yang nanti lebih ke fase selanjutnya, itu mungkin baru verbal. Ya, kita permisif ketika maksudnya ditujukan bercanda, kita permisif, kita biarkan itu. Sehingga ketika itu semakin semakin kelewat batas, penghinaan secara verbatim dan kemudian dibiarkan juga dan kemudian masuk ke fisik. Tapi apakah Anda juga kemudian meluapkan dendam, saya sebut tanda kutip, karena pernah menjadi korban bullying dan kemudian membalas itu pada orang lain? Secara tidak sadar ya? Secara tidak sadar. Wanggi? Jadi, pernah punya pengalaman? Ya kalau saya lebih ke bagaimana dendamnya adalah dalam arti lain positif. Nah dendam ini positif. Karena... Oh berarti Anda nggak membuli orang lain? Nggak membuli orang lain. Justru ketika saya melihat pelaku pembuli yang membuli saya krempeng dan sebagainya, saya mendiamkan. Tapi saya melihat seseorang ini yang membuli saya ini, justru saya merasa kasihan. Karena dia sendiri sepertinya kehilangan teman. Makanya pada akhirnya saya mencoba untuk berdamai atau menerima itu dan mensupport dia gitu. Nah itulah salah satunya mungkin ya yang saya pada saat itu berpikirnya adalah ini juga teman gitu. Gitu. Jadi Anda sebagai korban bullying, tapi Anda punya kebesaran hati seluas samudra, justru memaafkan si pelaku utama bullying dan justru menawarkan tangan untuk persahabatan. Betul. Wow. Itu salah satunya membuat kesadaran bahwa udahlah, cukuplah gitu ya. Gitu. Dalam arti lain cukuplah melakukan hal-hal seperti itu gitu. Gitu. Ya ibaratnya kalau saya sekarang sebagai profesi seniman gitu ya, yang bergelut di pantomim, itu akan terlihat gitu. Jadi mereka juga akan sadar dalam waktu yang mungkin tidak akan sebentar gitu. Mereka ngelihat, oh ini yang dibilang Wanggi gitu. Selama ini begini ya gitu. Apa gimana tuh? Ya, jadi selama pengalaman tersebut, taruhlah hal itu menyadarkan dia ketika dalam tempo yang dimana melihat saya berhasil masuk pada fase yang taruhlah konsisten dalam bidang pantomim. Nah, si pelaku melihat, wah ini dia yang pernah membantu saya, kemudian saya juga sebagai pelaku bully ke dia. Nah itu yang akan menyadarkannya gitu. Gitu. Yang tadi kata Kak Rosi bilang, ya saya nggak sadar saya berbesar hati atau saya juga bisa menerima dia sebagai teman yang juga lawan saya dalam pembulian tersebut. Gitu. Kita akan bicara lagi
dengan kasus yang paling baru lagi, yaitu tentang sekolah bergengsi dan mahal, tidak menjamin tidak ada praktek bullying antar siswa. Bagaimana membedakan bullying dengan yang disebut oleh sekolah adalah pertengkaran biasa para siswa. Saya harap saya dapat berkenalan dan dapat diterima dengan baik di sini. Tapi mereka malah menyombongkan diri mereka, mereka malah mengangkuhkan diri mereka. Mereka tidak menerima saya di sana. Saya hanya diketawai setiap hari. Saya selalu dihina-hina setiap harinya. Lalu sampai mereka membanggakan dan mengancam saya. Mereka mengatakan kepada saya, lu jangan macam-macam sama kita. Lu mau nyaman sekolah di sini, lu mau bisa kita nggak bully di sini. Lu harus bisa melayani kita semua. Lu tahu nggak bapak kita siapa? Dia bapaknya ketua partai. Bapak dia DPR. Bapak dia MK. Lalu sahabat dari ketua geng ini mengakui, lu jangan macam-macam. Bapak gua ketua partai sekarang. Bapak yang berinisial A, anak yang berinisial M mengaku. Sekolah mahal dan bergengsi tidak menjamin tidak ada perundungan atau bully. Anak Anda bisa jadi korban bully. Anak Anda juga bisa jadi pelaku pembulian atau perundungan. Saya masih bersama Nisa Rengganis, penggerak kelompok sastrawan Cirebon. Berkolaborasi dengan seniman pantomim Wang Gihut membuat buku berjudul Bully. Kalau kita melihat bagaimana seorang anak kemudian mendapat aksi perundungan dan akhirnya berani berspeak up. Dan kemudian tadi kita lihat bahkan bicara di depan anggota DPR Komisi 3. Apa yang terlintas dalam benakmu, Mbak Nisa? Ya, yang pertama aku salut dengan keberanian korban bullying itu yang dia harus sampaikan, harus speak up. Bahkan misalnya yang mirisnya adalah sekolah harusnya menjadi lingkungan yang aman. Dan di garda terdepan dia harusnya bisa melindungi anak didiknya, justru ada kesan menutup-nutupi. Nah ini yang masalah Kak Rosi. Menurutku persoalan kasus bullying di sekolah tidak akan pernah berhenti ketika pihak sekolah itu seperti lepas tangan dan tidak punya tanggung jawab untuk melakukan pengawasan. Atau misalnya ketika bimbingan konseling kemudian tidak menjalankan peran dan fungsinya untuk bisa memberikan edukasi soal stop bullying kepada anak-anak didiknya. Saya kira udah kelihatan beberapa misalnya orang-orang yang punya kecenderungan arogan, punya kecenderungan untuk melakukan pembulian, itu harusnya kan sekolah udah menandai. Artinya ada tahapan kan, ada step upaya pencegahan dulu dengan kemudian memberikan sosialisasi. Ini loh sanksi-sanksi nanti yang akan kamu dapatkan kalau kamu melakukan bullying. Oke, ada nggak pertanyaan mengapa kamu bully orang atau membuli temanmu? Itu soal bullying pasti nggak pernah lepas dari soal relasi kuasa. Di sana ada yang dominasi dan ada yang menjadi subordinat. Dan ketika saya misalnya di satu circle saya sebagai korban bully, jangan-jangan secara tidak sadar nanti ketika saya menemukan circle lain yang saya merasa lebih powerful, saya merasa lebih kuat, saya bisa menjadi pelaku bullying. Nah itu yang siklus bullying itu tidak berhenti dan kebanyakan menurut data riset pelaku bullying itu adalah mereka-mereka yang di beberapa tempat sebenarnya sebagai korban. Saya ambil contoh. Jadi Mas Wanggi ini termasuk yang berhati mulia ya. Dia sebagai korban bullying, dihina secara fisik, gitu, tetapi kesabarannya dan kemuliaan hatinya luar biasa. Ia tidak melampiaskan pengalaman buruknya bersama senior mungkin dulu ya, Mas Wanggi ya. Melampiaskan apa yang dia terima ke adik kelasnya atau yang lebih lemah, tapi justru mengajak berteman dengan mereka yang membuli. Nah, tidak banyak bisa orang seperti Anda. Sialnya tidak banyak yang seperti Wanggi misalnya. Bahkan tidak banyak juga yang mendapat penanganan untuk pendampingan ketika dia menjadi korban. Saya ambil contoh ketika melakukan ospek di
kampus, masa-masa mengikuti ospek, itu kita akan digojrot istilahnya perpeloncoan dari para senioritas. Dan secara tidak sadar, adik-adik junior yang saat itu melakukan masa orientasi siswa yang kemudian di perpeloncoan oleh seniornya, dia akan menjadi senior nanti di semester berikutnya. Dan trauma itu belum sembuh, artinya mungkin dia tersinggung ketika dikata-katai, dijuluki, diomel-omelin, dikeras-kerasin, kemudian dia melampiaskan ketidaknyamanannya itu akhirnya kepada adik juniornya lagi. Oke. Dari semua pertanyaan untuk mengumpulkan buku ini, pertanyaan apa yang pertanyaan seperti apa yang membuat Nisa paling shock atas jawabannya? Apakah para pembuli perlu dibela? Itu ya. Apakah para pembuli perlu dibela? Dan jawaban pertanyaan ini mendapat jawaban yang sangat mengejutkan. Ya, kita bisa lihat banyak justru akhirnya playing victim di sana. Justru para pembuli akhirnya malah tidak mendapat sanksi tegas. Justru tidak terselamatkan, para pembuli tidak diselamatkan untuk mendapatkan pendampingan yang menurutku itu harusnya dia bisa mendapatkan pendampingan, dan para korban yang harusnya ada trauma healing. Apa jawaban mereka ketika ditanya, apakah para pembuli perlu dibela? Macam-macam ya, Nggi? Macam-macam. Banyak yang bahkan sesantai, ya dimaafkan aja. Iya. Namanya juga masih anak-anak. Iya. Dimaafin aja. Itu ya tadi ada satu pernyataan yang mengganggu ketika itu udah jelas-jelas di sekolah tersebut ada kasus kekerasan, kasus bullying, kemudian pihak sekolah dengan santai bilang itu pertengkaran biasa. Nah, permisif itu yang menurut kami tuh perlu diluruskan gitu. Atau ada nggak jawaban dan tidak, dia harus dihukum seberat-beratnya bahkan masuk penjara? Ya, kebanyakan yang menjawab itu adalah para korban yang dia juga tidak mendapatkan pendampingan, yang traumanya itu terus membekas. Karena kami tuh waktu menyusun buku ini bikin riset kecil-kecilan, Kak. Kami bikin riset kecil-kecilan dan kami datang ke beberapa sekolah-sekolah yang di sana pernah ada kasus bullying. Bahkan kita coba wawancara. Ternyata banyak yang, nah Wanggi mungkin bisa menyalurkannya lewat jalur seni gitu. Ternyata banyak teman-teman di luar sana yang dia menjadi korban, kemudian dia tidak mendapat pendampingan khusus untuk trauma healingnya dia, itu terluka, membekas, dan dendamnya itu tersimpan. Saya khawatir justru akan diluapkan di momen yang seperti apa. Seperti tadi Kak Rosi mencontohkan, ada seorang anak SD karena dia dibully dan kemudian dia mengeluapkan kekesalannya karena tidak mendapat perlindungan dari pihak sekolah, dia membakar sekolahnya. Itu kan bentuk ekspresi yang tidak bisa membayangkan anak kecil bisa punya pikiran untuk membakar sekolah. Bahkan karena dalam hatinya sudah penuh dengan kemarahan, kesedihan, rasa benci yang luar biasa. Dan kita kasihan lihat anak seperti itu. Bagaimana dia bisa tumbuh, berkembang ketika ia berada dalam lingkungan yang membuat dia marah. Anda ketika pertanyaan apakah pembuli itu perlu dibela, apa ekspresi yang Anda tampilkan di pantomim? Apa tuh? Tidak perlu dibela. Oh, lawan. Lawan. Karena memang saya menjawabnya juga cukup berkecambuk ya saat itu ya. Karena prosesnya juga begitu cepat gitu. Karena ada pertanyaan kemudian apa ya? Oke. Mulai bergerak gitu. Mendapatkan jawaban tersebut. Lawan ya? Lawan. Kalau kita melihat sekarang apa yang terjadi di sekolah bertaraf internasional, kurikulumnya kurikulum internasional, uang sekolahnya luar biasa mahal, sekolah yang bergengsi, tapi kemudian masih terjadi perundungan. Kita bicara soal daerah, tapi kemudian sekolah bergengsi juga tidak bebas dari aksi perundungan. Bahkan kalau kita dengar kesaksian siswa yang di depan Komisi 3 itu luar biasa perlakuan yang ia terima dan itu semacam dibiarkan oleh sekolah.
kalau menurut Anda, apakah cara-cara mengadu ke Komisi 3 seperti ini adalah cara yang juga benar? Karena bisa saja karena korban dan keluarganya tidak tahu lagi harus menceritakan kemana. Cuman untuk anak seperti itu, apakah ini cara yang bijak? Harus berhadapan dengan lembaga politik misalnya, atau juga polisi sebagai korban? Nah, itu kalau kami lihat sebenarnya sekolah apalagi bertaraf internasional, harusnya dia punya satgas di sana yang itu bisa menjadi pendamping. Nah, kalau kita lihat kasus yang kemarin, itu berarti sudah saking buntunya jalan mana lagi yang harus dia tempuh untuk bisa menyampaikan yang dia terima ya, perlakuan yang dia terima. Nah, Anda tuh bisa menerima nggak kalau misalnya katakan ya berdasarkan ini cuma pertengkaran biasa, perkelahian? enggak. Enggak sih. Enggak sih, karena udah jelas dan ya itu tadi, please deh instansi pendidikan yang seharusnya bisa menghadirkan ruang yang aman bagi para peserta didik, justru dia lebih takut kalau kemudian kasus itu keluar atau ramai diperbincangkan dan lebih mikirin nanti citra sekolah kita jadi buruk. Hello, ini ada kasus di tempat sekolahanmu gitu dan lebih khawatir ketika citra sekolah jadi buruk. Itu menurutku udah 2 kali ya bentuk penganiayaan. Dan kita harus apresiasi ketika korban berani bicara di depan Komisi 3 dengan cukup tentu menahan emosi dari semua pengalaman-pengalaman buruk yang ada dalam memorinya, tapi ia dapat mengatakan dan menceritakan dengan sangat runtun sekali pengalaman buruknya, apa yang ia terima di lingkungan sekolah oleh teman-teman sekolahnya. Kita berdiri bersama korban sampai memang ada pembuktian yang mengatakan sebaliknya. Tetapi ketika seorang korban bisa mengatakan itu dengan sangat lantang dan berani, kita akan selalu bersama para korban. Iya. Ya. Tidak saja di kalangan remaja, tapi di Fakultas Kedokteran pun ada praktek bullying. Masuk orang kesini yang mudah-mudahan sadar, mengakui dan tidak hanya mau saja, tapi bantulah saya. Bantu saya. Anak saya sudah tidak ada. Anak saya harus sekolah, cari ilmu, tapi apa yang kita dapat? Tolong bantu saya. Harusnya anak saya itu ada. Masuk sekolah, cari ilmu, tapi apa yang terjadi? Tidak hanya anak saya, suami saya juga. Tolong bantu saya. Tolong bantu saya. Tolong bantu saya mencari keadilan dan keadilan. Tidak hanya satu nyawa, tapi suami saya tak bisa mendampingi saya. Tidak ada bisa apa. Apa sekarang? Tolong bantu saya untuk mencari keadilan. Ya Allah. Allah, ya Allah. Praktek bullying juga merambah kelompok terdidik. Dr. Aulia Risma Lestari ditemukan tewas diduga akibat karena tidak kuat dibully para seniornya saat menjalani program pendidikan dokter spesialis PPDS Anestesi Universitas Diponegoro, Semarang. Saya masih bersama Nisa Rengganis dan Wanggi Hud, penulis buku berjudul Bully. Kita tadi bicara soal anak-anak remaja, anak-anak yang dalam batas usia, kata banyak psikolog, memang labil, cenderung memang punya
emosi, yang mencontoh orang tua, lingkungan sekitar. Tapi ini kelompok terdidik dewasa. Bisa sampai melakukan perundungan dan ini calon dokter. Mas Wanggi, apakah ini juga menggoncangkan hati Anda? Pasti, Mbak. Pasti. Karena ya salah satunya ini udah terdidik gitu ya, terdidik intelektualnya gitu ya, gitu. Apalagi di bidangnya gitu. Nah ini kan tidak diinginkan gitu. Dan memang hal-hal tersebut juga ya tadi mungkin ya, salah satunya kita tidak bisa melihat apa dalam pikirannya gitu. Ujungnya kemana gitu. Nah apakah tidak mendapat pendampingan ataukah tidak mendapat ruang untuk bercerita gitu. Dan ruang speak up itu gitu. Ya, kalau kita melihat yang sudah beredar luas tulisan almarhumah Aulia Risma di buku harian. 1 semester aku berjuang di sini terlalu berat untukku, sakit sekali. Beban fisiknya begitu besar, aku ingin berhenti, sakit sekali, sungguh sakit. Rasanya masih sama, aku ingin berhenti, aku tidak sanggup setiap hari bekerja seperti ini. Artinya sebenarnya ia sudah memiliki outlet untuk menumpahkannya dalam bentuk tulisan. Tetapi ada yang memang tidak bisa ia tahan dari sisi fisik. Sedih sekali sebenarnya mendengar pengalaman Dr. Aulia ini. Anda melihat potensi ini sebenarnya banyak nggak di kalangan remaja? Ya. Pertama itu yang tadi kenapa campaign kami itu sebenarnya lebih kepada upaya untuk kalau kamu jadi korban yuk ngomong. Kamu harus berani. Tadi misalnya sampai bisa bicara di depan Komisi 3 itu sebuah privilege menurutku ya, sebuah satu hal pencapaian yang bagus. Bisa dengar karena banyak sekali di luar sana yang bahkan dia untuk mengungkapkan kepada teman aja dia malu, takut dikucilkan, takut dibilang lebay. Dan ketakutan-ketakutan itu akhirnya yang menggerus terus-terusan sampai apa yang dialami oleh Dr. Aulia, dia merasa tidak kuat lagi, bahkan untuk menuliskannya saja dia itu kan traumatis yang begitu mendalam gitu Kak Rosi, dan dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Sebagai Anda yang sebagai pernah menjadi korban bullying dan sekarang giat mengadvokasi untuk stop bullying, Anda melihat cerminan kehidupan Aulia ini sedih sekali nggak sih? Banget Kak. Dan itu yang ketahuan Kak Rosi. Rasanya bisa nggak? Aduh, kemarin kita mungkin nggak ada apa-apanya ya. Maksudnya ini bukan sebagai bagian dari permisif, tapi ketika dibilang keriting atau apa itu saja buat Anda seorang pemberani Anda bisa melawan begitu. Tapi ini how so sad. Ya. Sedih banget. Tuh. Dan yang lebih mirisnya lagi itu salah satu yang mungkin terungkap. Saya curiga banyak sekali di luar sana korban-korban lainnya yang belum berani untuk menyampaikan atau kemudian ditutup-tutupi kasusnya yang dia kemudian makin persoalan itu makin tidak terungkap gitu. Kalau kita lihat lingkungan di mana pendidikan, apakah itu sekolah menengah maupun kampus, ada pola yang sama yaitu penyangkalan. Nah, kalau kita lihat kemarin juga bahkan guru besar mengatakan enggak, mereka yang mahasiswa kedokteran nih yang PPDS katanya di apa tuh istilahnya tuh kayak disuruh bayar ini, disuruh bayar ini, dipalak sebenarnya kan. Tapi enggak, itu bukan, itu enggak ada seperti, selalu ada penyangkalan dari otoritas di mana perundungan itu terjadi. Polanya serupa. Polanya serupa. Tidak pernah ada kebesaran hati untuk mau mengakui dan melakukan evaluasi. Semuanya pasti ingin cuci tangan. Dia yang paling berdosa menurutku di atas pelaku bullying adalah orang yang kemudian tidak melakukan ya tadi pihak sekolah misalnya. Kami tuh mereka adalah orang yang paling berdosa. Ketika di institusi itu terjadi perundungan dan mereka yang langsung dengan cepat cuci tangan, mereka adalah orang yang paling bertanggung jawab dan berdosa. Ini sudah berlebihan, keterlaluan dan sangat-sangat melawan peri kemanusiaan.
Fenomena perundungan atau bully masih sering terjadi dan itulah yang membuat kita semakin sedih karena bisa berakibat pada korban yang melakukan bunuh diri. Saya bersama 2 orang yang selalu mengadvokasi hentikan bullying. Menulis buku kolaborasi antara penulis, fotografer dan penggiat pantomim. Dia adalah Nisa Rengganis, sang penulis yang dikenal dengan kumpulan puisinya dalam buku manuskrip puisi, dan Wangge Hud yang mengekspresikan aksi bully dengan pantomim. Kalau kita bicara tadi ada aktor yang membuli dan korban yang membuli, tapi juga ada orang tua. Sebenarnya kalau dari orang tua mereka yang anak yang membuli, sebenarnya apakah orang tua itu juga perlu dimintai pertanggungjawaban? Kalau menurutku beberapa kali kami diskusi dengan para korban, ya, lingkungan keluarga juga akhirnya punya pengaruh. Pasti dong, dia banyak menghabiskan di rumah, di bawah pengawasan orang tua. Nah, tentu saja orang tua menjadi salah satu aktor yang cukup punya andil. Sebagai korban bullying juga, menurut Anda, orang yang membuli Anda itu memang harus kena sanksi dari sekolah, atau misalnya sekarang sampai bisa jadi tersangka dan kita menyebutnya anak di hadapan hukum karena masih di bawah umur. Menurut Anda sebagai orang-orang yang pernah menjadi korban bullying dan selalu bersama para korban bullying, apakah sampai sejauh itu mereka memang harus dipenjarakan sampai mendapat status anak berhadapan dengan hukum? Kalau kasusnya sudah sampai kekerasan fisik, teguran itu udah nggak perlu. Artinya memang sudah harus ada tindakan sanksi yang lebih tegas. Dan itu juga sebenarnya bisa jadi contoh bagi para geng-geng lain atau anak-anak lain yang dia akan melihat ada efek jerak di sana. Jangan sekarang kalau ngebully jangan yang sampai ke tindakan kekerasan, sampai ke fisik, bahkan sampai membuat orang itu melakukan aksi bunuh diri, sampai bahkan ada yang sampai kematian. Kalau menurutku perlu, Kak. Mas Wenggi, sebagai orang yang berhati besar, menurut Anda apakah anak yang di bawah umur juga harus dihadapkan pada hukum ketika memang itu sudah masuk dalam kategori kekerasan, penyiksaan? Menurutmu apakah memang anak itu harus dimintai pertanggungjawaban sejauh itu? Harus. Karena memang itu dia tadi, kekerasan sudah masuk pada kekerasan fisik gitu ya. Itu traumatik yang mungkin akan terus sampai masa dewasanya gitu. Nah ini tidak bisa kita lihat juga. Karena salah satunya dia punya traumatik yang terus akan melekat gitu. Nah melekat ini yang sulit untuk bisa lepas. Makanya hal-hal itu harus juga ditangani dengan serius gitu. Gitu. Dan menjadi efek jera dan ya hukumnya pun juga regulasi hukumnya belum jelas juga. Anda tidak sepakat dengan perdamaian antar keluarga? Iya. Sudah terlalu banyak yang perdamaian dan akhirnya itu membuat siklus ini tidak berhenti. Nah, saya kira sudah saatnya dengan banyak kasusnya naiknya itu drastis gitu. Dari tahun ke tahun. Dan jangan menganggap ini persoalan yang sepele, persoalan yang itu pertengkaran anak di bawah umur, itu mereka cuma bercanda main-main. Saya kira sudah saatnya dengan membuat regulasi hukum sanksi yang lebih tegas kepada anak-anak. Yang karena justru ya masa anak-anak itu pembentukan karakter. Kalau di masa anak-anak tidak mendapat tindakan yang tegas gitu, saya khawatir itu ke depannya juga. Ada satu statement dari anggota DPR, saya rasa cukup menarik untuk kita bahas. Saya tanyakan di sini, misalnya begini, kalau ada satu sekolah ketahuan gitu, ada aksi bullying dan sekolah tidak tahu sehingga menimbulkan korban, itu perlu dievaluasi. Dan sekolah itu bisa punya potensi ditutup.
Begitu juga dengan kepala daerah. Daerah mana yang sekolah-sekolahnya banyak melakukan perundungan, maka harus ada evaluasi termasuk ada sanksi dan lain sebagainya. Buat kita mungkin itu terdengar ideal bahwa sekolah itu bisa ditutup, daerah kemudian dilihat jumlahnya dan kemudian dikenakan sanksi. Tetapi saya tetap masih ada keraguan karena kemudian yang terjadi adalah bukannya menjadikan ini sebagai pemantauan yang ketat, tapi justru menyembunyikan. Jadi kita berada dalam situasi mau mencari solusi menghentikan bullying, tetapi kalau kita bilang ya udah ini akan diancam ditutup atau daerah juga kepala daerah akan saya tidak tahu apa yang akan mengintainya. Tapi apakah ini menjadi solusi yang baik, yang ideal? Karena bisa saja kemudian itu justru hanya akan terjadi penyembunyian data. Ya. Dan itu pernah terjadi. Dan itu pernah terjadi di sekolah tinggi yang pernah ada kasus. Ya yang kemarin juga apa yang terjadi di fakultas kedokteran apa yang terjadi. Artinya sampai hari ini itu model itu masih dilakukan. Nah saya melihat gini Kak Rosi. So apa konsep solusi yang relatif ideal? Tadi kalau Permendikbudnya sudah ada, itu sebenarnya setiap sekolah sudah tidak boleh lagi tidak memiliki satgas untuk kasus kekerasan di lingkungan pendidikan. Nah sayangnya satgas ini pasti petugasnya adalah guru-guru maupun pihak-pihak yang ada di sekolah tersebut. Yang itu justru akan tadi menutup-nutupi. Dia khawatir citra sekolahnya buruk. Saya kira dimulai dari pemilihan satgas itu adalah orang yang netral, orang yang memang ditugaskan untuk mengawasi dan tidak ada konflik interest dengan sekolah tersebut. Ya seperti waktu itu kita memberikan apresiasi pada Menteri Kesehatan yang begitu cepat mengatasi persoalan meninggalnya Dr. Aulia gitu, dan saya rasa kecepatan dari otoritas untuk melakukan tindakan itu penting. Itu yang juga membuat lembaga pendidikan berpikir dua kali untuk meremehkan kasus-kasus pendidikan. Dan untuk para keluarga, para orang tua, ini menjadi refleksi yang cukup penting karena anak kita bisa juga menjadi pelaku dari perundungan itu dan bisa juga menjadi korban. Terima kasih Mas Wenggi. Mbak Nisa, terima kasih sudah ada di Rosi. Semoga kita bisa menjadi lingkungan yang baik bagi anak-anak. Menjadi korban bullying tentu bukan pengalaman yang menyenangkan. Itu benar-benar dapat menghancurkan harga diri dan menghilangkan kebahagiaan. Sampai Kamis depan, semoga ini bisa menjadi refleksi kita bersama. Tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya.